Shalom, senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan lanjut pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Kembali kita mau baca kitab Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26 dalam rangkaian seri khotbah tentang buah Roh Kudus. Yuk, saya mengajak kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Bukalah Alkitab manual saudara, bukalah Alkitab digital saudara. Kita baca firman Tuhan bersama-sama sekali lagi ya. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya hidup menurut daging atau roh. Ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Ya, sekali lagi, dan ketika kita baca kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 26, ada dorongan yang kuat supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dan meninggalkan perbuatan daging, sehingga hidup kekristenan kita menghasilkan buah roh. Dan hari ini kita mau membahas yang keempat, buah roh kesabaran ya. Saya coba lihat dari terjemahan bahasa aslinya dalam bahasa Yunani. Kesabaran itu berasal dari kata makrotumia, artinya long suffering, panjang sabar. Kesabaran yang panjang saudara ya. Sanggup menderita dalam waktu yang panjang di bawah perlakuan jahat orang lain tanpa menjadi benci atau pahit. Mampu menahan diri dan tidak akan membalas dendam atau ingin mendatangkan kesulitan ke atas orang lain. Itu pengertian makrotumia. Kesabaran, long suffering, panjang yang sabar. Jadi ada kemampuan ekstra untuk kita bisa bertahan ya, melewati masa-masa yang sulit dan tidak ingin balas dendam atau tidak ingin membuat orang lain merasa sulit. Kita bisa melihat contoh yang konkret dalam kehidupan Yusuf yang melewati berbagai macam kesulitan. Ada banyak lika-liku dalam kehidupan dia, dan ketika Tuhan izinkan dia dipromosikan dalam posisi yang bagus, dia tidak ingin balas dendam kepada kakak-kakaknya atau dia mendatangkan kesulitan buat orang lain. Bahkan Alkitab mencatat dia dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan tulus memelihara kakak-kakaknya dan anak-anaknya sekalian. Nah, itu pengertian kesabaran, makrotumia dalam bahasa aslinya. Saya melihat juga dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan kesabaran adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Jadi yang namanya sabar itu tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Kesabaran adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Itu bagus sekali. Kesabaran ialah bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Semakin tinggi kesabaran yang dimiliki, maka semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya pribadi merasa betapa pentingnya kesabaran itu. Apalagi kalau kita melihat bahwa Allah sendiri memberi teladan bahwa dia
adalah Allah yang sabar. Dia tunjukkan, dia kasih contoh kesabarannya kepada umat Israel yang kita sama-sama tahu bandelnya minta ampun, sebagai bangsa yang terkenal tegar tengkuk. Dan juga bukan hal yang rahasia, ternyata Allah juga sabar loh terhadap saudara dan terhadap saya tentunya ya. Sekali lagi, berkali-kali kita jatuh, berkali-kali kita ada dalam kelemahan, Tuhan sabar memberikan kesempatan dan kesempatan dan kesempatan buat kita kembali ke jalan yang benar. Ada dua ayat yang saya mau bacakan yang menunjukkan betapa Allah itu sabar terhadap kita. Keluaran 34 ayat 6 berkata, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Pemazmur bilang begini, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini, sehubungan dengan topik kita buah roh kesabaran, atribut Allah, karakter Allah bukan hanya sekedar Allah adalah kasih, tapi juga Allah adalah Allah yang panjang sabar. Dan tentunya sebagai anak Allah seharusnya itu juga ada dalam kehidupan kita. Saya mau katakan hari ini kita butuh yang namanya kesabaran. Di tengah-tengah kemajuan teknologi, di tengah-tengah kemajuan iptek yang sangat mendewakan kecepatan ya, serba instan, kesabaran menjadi karakter yang langka, sangat sulit ditemui pada diri seseorang. Contohnya ketika kita menghadapi kemacetan. Ada begitu banyak kendaraan sekarang ini di mana-mana. Kita kayaknya gregetan gitu ya, kepengen cepat nyampe lebih duluan. Kita lupa orang lain juga punya kebutuhan yang sama. Ada antrian yang cukup panjang, rasanya pengen nyelak gitu ya, pengen nyelonong. Kita lupa orang lain juga kepengen seperti itu. Jadi sekali lagi, betapa pentingnya kesabaran hari ini kita punya ya. Kita miliki, kita tumbuh kembangkan dari kehidupan ini. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang seringkali menjengkelkan kita. Di saat-saat kita di rumah aja ada banyak mungkin komunikasi yang salah pengertian satu dengan yang lain, dengan anggota keluarga, baik dengan istri, baik dengan suami, atau dengan anak-anak. Seringkali jadi miskom, salah paham, sehingga terjadi konflik, menjengkelkan dan sebagainya. Dibutuhkan kesabaran. Belum lagi berhubungan dengan teman pekerjaan, teman sepelayanan, kadang-kadang ada sesuatu konflik, beda pendapat, rasanya gergetan gitu ya. Dibutuhkan kesabaran untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Belum lagi ketika kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan. Kita kepengen pergi, tahu-tahu hujan besar, sehingga terhambat, sehingga terhalang. Rencana-rencana kita tertentu berantakan, di luar kendali kita. Rasanya dalam keadaan-keadaan seperti itu, sekali lagi, kita butuh kesabaran. Nah, hari ini dalam perenungan saya lewat kebenaran firman Tuhan, saya mau bagi kepada teman-teman, kepada jemaah sekalian ya, ada dua situasi yang menjadi sarana untuk kita bisa bertumbuh dalam kesabaran. Ya, ada dua situasi yang menjadi sarana untuk kita bisa bertumbuh dalam kesabaran. Yang pertama, kesabaran bertumbuh ketika kita menghadapi kesulitan. Baik, ya, kita sama-sama baca ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kesabaran bertumbuh ketika kita menghadapi kesulitan. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan yang ketiga dari terjemahan firman Allah yang hidup, saya baca buat kita sekalian. Saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian, bergembiralah, karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Nah, Yakobus 1 memberitahu kita seperti itu. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan cobaan, Alkitab bilang bergembiralah. Kenapa? Karena itulah kesempatan untuk kita bertumbuh dalam kesabaran ya. Jadi kesabaran bertumbuh ketika kita menghadapi kesulitan. Tahukah saudara, kesulitan yang kita hadapi sebenarnya itu membuat kita naik kelas, membuat kita makin kuat dan makin dewasa. Ketika kita sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai di perkuliahan juga, bahkan sampai dalam kehidupan keseharian kita, bukankah kita seringkali diperhadapkan dengan kesulitan, masalah, ujian? Dan ketika kita melewatinya, kita naik kelas, kita meningkat step by step.
Jadi jangan menghindar, jangan lari dari kesulitan yang ada. Justru kita mesti hadapi, dan ketika kita sudah melewatinya, maka kita naik kelas, makin kuat, makin dewasa. Jadi itulah kesempatan buat kita bertumbuh. Kitab Amsal 16:32 berkata demikian, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Sekali lagi, kesulitan yang kita hadapi itulah kesempatan buat kita bertumbuh dalam kesabaran. Ketika kita melewati masa-masa yang sulit, itu akan membuat kita lebih bijak. Bukan cuma sekedar tahu atau pintar, tapi lewat berbagai pengalaman, lewat berbagai kesulitan, situasi-situasi yang kita hadapi, itu akan membuat kita lebih wise, lebih bijaksana dalam hal mengambil keputusan. Kesulitan yang kita hadapi, perlu Anda ketahui bahwa itu semua terjadi bukan karena kebetulan. Ada campur tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ingat Roma 8:28. Setiap peristiwa yang terjadi itu bukan kebetulan. Lewat kesulitan-kesulitan, Allah sedang mendewasakan kita. Allah ingin persiapkan kita untuk menerima yang terbaik dari Allah sendiri. Ya, kita sekali lagi melihat kehidupan Yusuf yang bertubi-tubi, berliku-liku kehidupannya. Tetapi Yusuf punya cara pandang yang positif, bahwa lewat kesulitanlah kesabarannya bertumbuh. Kitab Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah, dengar baik-baik jemaat Tuhan, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan. Yusuf punya sudut pandang yang positif. Bukan karena situasi keadaan, bukan karena orang-orang sekelilingnya, kakaknya kah, istri Potifar kah, atau orang lain kah yang membuat dia sepertinya mengalami masa-masa yang sulit. Tapi Yusuf melihat bahwa Allah lah yang telah mengatur itu semuanya. Ayat dari Kejadian 45 ayat yang ke-8 berkata, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Sekali lagi, lihatlah dari sudut pandang yang positif. Setiap kesulitan yang kau hadapi, situasi keadaan yang tidak menyenangkan, berhadapan dengan orang-orang tertentu yang menjengkelkan, jangan cepat-cepat emosi, jangan cepat-cepat mengumbar hawa nafsumu ingin marah-marah, jangan cepat-cepat ingin balas dendam, jangan cepat-cepat ingin memikirkan yang jahat kepada orang tersebut, tetapi belajar bersabar. Dan ketika kita bisa menghadapi masalah itu, maka kita naik kelas, dan kita bisa melihat bahwa segala sesuatu ada campur tangan Tuhan yang indah, sehingga kita jadi lebih baik daripada sebelumnya. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Terjemahan sehari-hari bilang, sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Mari jemaat Tuhan, kita belajar lewat kesulitan yang kita hadapi, baik melalui keadaan situasi tertentu yang kita tidak inginkan, ataupun ketika kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Biarlah buah roh kesabaran itu tumbuh dari kehidupan kita, dan kita akan naik kelas. Kita akan semakin kuat, semakin dewasa, semakin bijak, dan kita akan melihat bahwa ada banyak kebaikan yang dari Allah akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kesabaran kita akan bertumbuh ketika kita menanti penggenapan janji Allah. Kitab Ibrani 6 maksud saya. Kitab Ibrani 6 ayat yang ke-15 berkata demikian. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi Abraham menanti dengan sabar, dan dia memperoleh apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata, kemudian dengan sabar Abraham menunggu sampai Allah akhirnya memberi dia seorang putra, Ishak, sebagaimana yang telah dijanjikannya. Jadi marilah kita akan bertumbuh dalam kesabaran ketika kita menanti penggenapan janji Allah. Dalam kasus Abraham, kita sama-sama tahu butuh waktu 25 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Tetapi percayalah kepada janji Allah yang setia. Dia bukan Allah yang bisa berdusta. Firman-Nya tidak mungkin dan tidak pernah gagal. Allah disebut juga Allah Abraham,
Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang setia. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang menantikan penggenapan janji Tuhan, disitulah waktunya kita bertumbuh dalam kesabaran dan percaya setiap firman-Nya tidak pernah gagal. Apa yang Dia janjikan pasti Dia genapi. Dalam kasus Abraham butuh waktu 25 tahun. Saudara masih ingat juga dalam kasus Musa, ketika Allah berjanji memimpin, membawa, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Saudara masih ingat, dari janji Allah kepada tanah perjanjian dibutuhkan waktu 40 tahun, saudara, sebagai proses pembentukan karakter bangsa Israel. Itu sebabnya sekali lagi, ketika kita sedang menantikan penggenapan janji Allah, jangan menggerutu, jangan komplain, jangan ngedumel, jangan sebentar-bentar aduh. Sepertinya kita komplain terus. Kok begini, kok begitu? Ingat sekali lagi 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, yuk, ketika kita sedang menantikan penggenapan janji Allah, ada doa-doa yang belum dijawab, ada sakit penyakit yang belum disembuhkan, ada usaha yang belum sukses, ada sesuatu yang ingin dicapai belum terwujud. Biarlah kita tekun dalam penantian terhadap penggenapan janji Allah. Di situ dibutuhkan kesabaran. Itulah waktu-waktunya kita bertumbuh dalam kesabaran. Supaya apa, saudara? Supaya kita nggak sombong, supaya kita nggak merasa, wih hebat loh, saya bisa lakukan dengan kekuatan sendiri. Ketika kita dalam penantian, kadang-kadang seringkali Tuhan izinkan kita masuk dalam masa-masa sepertinya bingung, kok nggak ada jawaban. Sepertinya Allah silent, tidak bertindak apa-apa. Dalam keadaan-keadaan seperti itu, sekali lagi dibutuhkan kesabaran sementara kita menantikan penggenapan janji Allah. Sementara kita ada di padang belantara, jangan terburu-buru ambil jalan pintas atau menyerah karena situasi kondisi yang belum terjadi seperti yang kita harapkan. Doa-doa kita belum dijawab, kesembuhan belum terjadi, mujizat belum jadi kenyataan. Dalam keadaan seperti itu, sekali lagi, bertumbuhlah dalam kesabaran. Tetaplah tekun, tetaplah sabar. Saya pikir kita semua masih ingat sebuah cerita tentang perlombaan antara kelinci dan kura-kura. Kelihatannya secara kasat mata, secara logika, kita pikir pasti kelinci akan menang dalam perlombaan. Tapi ternyata dongeng atau cerita itu memberi pesan moral kepada kita. Ternyata kura-kura yang menang. Artinya walaupun dia lambat, walaupun dia pelan, tapi pasti step by step, dan akhirnya dialah yang mencapai garis finish duluan. Sementara kelinci yang kelihatannya mumpuni, yang kelihatannya punya kemampuan, punya kekuatan dalam lari cepat, ternyata karena kesombongannya dia berleha-leha, dia bersantai, dan dia dikalahkan oleh kura-kura yang kelihatannya lambat. Pepatah orang Jawa bilang, alon-alon asal kelakon. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin tutup firman Tuhan pada hari ini dengan satu ayat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 berkata demikian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ketika kita belajar menantikan penggenapan janji Tuhan, kita diajar untuk belajar rendah hati. Bahwa kalau itu terjadi, kalau mimpi kita jadi kenyataan, ketika cita-cita kita terwujud, ketika apa yang kita inginkan jadi, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena campur tangan Tuhan. Pada waktu yang tepat, Dia akan tinggikan kita, Dia akan promosikan, Dia akan membuat sesuatu indah pada waktunya.
Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pesan yang ingin saya sampaikan sekali lagi lewat Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, bertumbuhlah dalam buah roh. Kali ini kesabaran. Kesulitan yang kita hadapi itu membuat kita naik kelas, semakin kuat, semakin dewasa. Percayalah akan janji Allah yang tidak pernah gagal. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang menunjukkan dia Allah yang setia. Dan ketika kita dalam masa padang belantara atau dalam masa-masa proses pembentukan karakter yang terjadi, taatlah sampai tiba waktu yang tepat, kita akan menuai dengan sukacita. Mari jemaat Tuhan, saya akhiri firman Tuhan dengan sebuah nyanyian yang saya ingin ajak jemaat juga nyanyi bersama-sama, yang berhubungan dengan waktu. Dan kalau kita berbicara tentang waktu, lagu ini sangat populer ya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik ya. Kita nyanyikan lagu ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yuk kita nyanyi sungguh-sungguh dan yakini bahwa ketika kita belajar sabar, kesulitan yang terjadi itu akan membuat kita lebih kuat. Ketika kita sabar, kita pasti akan menikmati penggenapan dari janji Allah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, ambil waktu untuk datang dalam hadirat Tuhan. Bersikaplah dengan sungguh-sungguh. Nantikan penggenapan janji Tuhan buat setiap kesulitan, persoalan yang kau hadapi. Percayalah, kesulitan, keadaan yang menjengkelkan yang kau hadapi itu akan membuat engkau semakin dewasa. Ketika engkau melewatinya, ketika engkau menghadapinya, jangan lari dari kenyataan, jangan putus asa, jangan menyerah. Hadapi, dan dengan pertolongan Tuhan engkau akan semakin dewasa, semakin kuat, semakin bijaksana. Dan percayalah, janji Tuhan bisa diandalkan. Dia pasti menggenapi janji-janjinya. Berkat-berkat Allah pasti akan dicurahkan buat orang yang setia, buat orang yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Setialah kepada janji-janji Tuhan. Dia akan jawab, dia akan turun tangan tepat pada waktunya. Yuk kita nyanyi sekali lagi, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Ada kesulitan, ada ujian, ada masalah yang kadang seringkali kami tidak mengerti kenapa harus kami yang mengalaminya. Tapi ajar kami tetap percaya, dan kami akan melihat
campur tangan ilahi yang menakjubkan akan memulihkan kami, akan mengangkat kami, akan mempromosikan kami. Mujizat akan jadi kenyataan. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami dikuatkan kembali. Hari ini kami belajar sesuatu yang begitu berharga. Sementara orang-orang begitu mengidolakan kecepatan, begitu mendewakan instan. Tapi kami mau belajar, kami mau bertumbuh dalam kesabaran. Kami mau belajar lewati proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan izinkan kesulitan, masalah yang datang bertubi-tubi, maka kami percaya ada kekuatan ekstra yang akan turun dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melewatinya. Kami percaya ketika ada kesulitan berat yang sepertinya begitu berat sehingga sampai kami seakan-akan tidak bisa menanggungnya, di saat-saat seperti itu kami percaya ada pintu yang Tuhan bukakan. Terima kasih banyak ya Allah, sebab Engkau Allah yang setia, yang tidak akan membiarkan kami bergumul seorang diri. Kami mau belajar sabar, menanti penggenapan janji Allah. Kami akan menikmati tuaian dengan penuh sukacita pada waktu yang tepat. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bisa melihat bahwa penggenapan janji Allah mulai terjadi ketika kami tetap dalam koridor kebenaran firman Tuhan, ketika kami tetap setia dalam jalan-jalan Tuhan. Kami tidak mau menyerah, putus asa di tengah jalan, tapi kami mau terus konsisten, tekun mengikuti jalan Tuhan. Maka pintu-pintu akan terbuka, maka kesembuhan akan terjadi, maka proyek-proyek besar akan Tuhan percayakan buat kami kerjakan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup ini untuk terus dibentuk, diproses, disempurnakan untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati sidang jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah mereka semuanya bertumbuh dalam kesabaran dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Allah. Demi nama Yesus kami berdoa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita selesaikan ibadah pada hari ini, terimalah berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Terimalah kasih dari Yesus Kristus yang senantiasa mempersatukan kita satu dengan yang lainnya. Dan terimalah penghiburan, pimpinan dari Roh-Nya yang kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Terpujilah nama Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan.